Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Prodi PAI Reguler 1A semester 3 atas nama Muhammad Faulidi dengan NIM 2020122359. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi saya dari peta konsep dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam dengan materi karakteristik jiwa remaja dan penerapannya dalam pendidikan menurut Islam. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu remaja. Remaja artinya tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Dalam pandangan masyarakat, remaja merupakan waktu atau masa kanak-kanak dengan atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa. Dalam arti yang lebih luas, yaitu kematangan mental, emosional, dan sosial serta fisiknya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Piaget yang menyatakan bahwa secara psikologis remaja merupakan saat dimana seseorang anak tidak lagi merasa dirinya berada di bawah orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Kemudian, remaja juga dapat didefinisikan sebagai masa transisi atau masa peralihan dari periode perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang meliputi baik itu perubahan biologisnya, perubahan kognitif maupun sosio-emosionalnya. Nah, setelah mengetahui apa itu remaja, para ahli membedakan remaja itu ke dalam dua periode. Ada ciri remaja awal, kemudian ada ciri remaja akhir. Ciri dari remaja periode awal yaitu para remaja bisa menerima perubahan tubuh yang dialaminya. Misalkan saja perubahan tubuh yang dialami, misalkan kalau untuk anak laki-laki perubahan tubuh yang terlihat secara signifikan yaitu misalkan suaranya sudah mulai berat, dada membidang, serta banyak lagi perubahan tubuh yang mencolok seperti misalkan sudah mulai tumbuhnya jakun kalau untuk laki-laki, sedangkan kalau anak untuk perempuan perubahan yang lebih menonjol biasanya terjadinya menstruasi. Itu salah satu perubahan awal pada remaja baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kalau untuk ciri remaja akhir itu adalah ya seperti misalnya sudah dijelaskan tadi, ciri di remaja awal, sedangkan ciri remaja akhir ini adalah masa akhir dari SMA atau dari masa sekolah akhir. Itu adalah ciri-ciri di mana remaja sudah memasuki batas akhir dari masa remajanya menuju ke dewasa. Dan yang kemudian ada problem masa remaja. Karena masa remaja sering disebut sebagai masa pencarian jati diri, tidak heran kan jika dalam fase ini remaja sering dipenuhi dengan kebingungan, berbagai masalah, serta perkara-perkara sepele mungkin yang dianggap sepele tapi dapat berdampak pada kesehatan mental remaja, sehingga problem-problem atau masalah-masalah yang umum terjadi pada remaja dapat bahkan bisa berpengaruh bagi remaja itu sendiri. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan contoh problem-problem apa saja yang biasanya banyak dikeluhkan pada masa remaja, yaitu pada masalah penampilan. Contohnya pada masalah penampilan, kebanyakan remaja mulai memperhatikan penampilannya. Pada periode ini mereka sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, namun perubahan hormon itu
juga bisa berpengaruh lebih buruk pada diri remaja itu sendiri. Kemudian ada contoh lainnya, masalah akademis. Masalah akademis termasuk salah satu masalah remaja yang sudah lama diperbincangkan. Tidak sedikit anak remaja yang merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran, sering dapat nilai jelek, prestasi menurun, dan tidak betah di sekolah. Belum lagi tekanan dari orang tua yang menuntut anak remaja untuk berprestasi. Nah, dikarenakan hal ini, banyak sekali dari anak-anak remaja yang putus sekolah di usia remaja. Dan dari itu pula banyak menyebabkan remaja mengalami depresi. Salah satu masalah terbesar itu adalah depresi. Depresi pada remaja utamanya bersumber dari rasa tertekan yang menuntut mereka dari masalah-masalah itu. Maka kita sebagai pendidik dituntut dapat memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat ataupun pembelajaran yang dapat atau bahkan bisa membantu serta membimbing para remaja-remaja agar mereka bisa dalam menghadapi problem tersebut, yaitu dengan mengikuti pendidikan serta pembelajaran yang tepat bagi para remaja itu. Pendidikan remaja itu pendidikan yang mempertimbangkan keadaan jiwa remaja itu sendiri dengan memperhatikan karakteristik fisiknya maupun non fisiknya. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan fisik dari segi jasmani maupun rohaninya. Dan juga langkah bijak untuk membimbing atau mendidik kaum remaja, yaitu pendidikan kaum remaja itu dapat dilakukan dengan cara memberikan peluang dan kebebasan untuk mengambil inisiatif, peran, serta tanggung jawab, kemudian mempersilahkan kepada atau memberikan hak bertanya, dan bukan didikte atau remaja itu tidak dikekang, tidak disuruh mengikuti kemauan pembimbingnya secara mutlak atau secara harus. Jadi remaja tidak didikte yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Kemudian pendidikan remaja melalui dengan penyampaian ajaran dengan menggali argumen-argumen serta alasan. Jadi remaja itu diajak diskusi dengan menggunakan argumen-argumen dan alasan-alasan yang tepat agar bisa memicu daya kreativitas serta skill keahliannya untuk kemajuan dan perkembangannya di masa depan nantinya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari ulun. Salah, hilaf, dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.